Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Yeremia TW, kita akan mempelajari Alkitab kita. Saya akan menyampaikan sebuah studi Alkitab yang akan mengungkap rahasia firman Tuhan yang tersimpan selama ribuan tahun. Saudara sekalian, kita akan belajar dari kitab Kejadian. Saudara, kitab Kejadian ini ditulis oleh Nabi Musa, di mana kitab Kejadian ini termasuk dalam kitab Pentateuch. Kitab Pentateuch ini terdiri dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Ulangan. Saudara, di dalam kitab Kejadian ini menuliskan tentang penciptaan langit, bumi, beserta isinya, termasuk manusia. Saudara, sejak kita anak-anak sampai kita tua, kita mendapatkan informasi dari guru-guru kita, dari buku-buku yang kita baca, bahwa manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Tetapi saudara, dalam studi Alkitab yang akan saya paparkan, ada sebuah pengertian yang berbeda, di mana Adam diciptakan bukan hari yang ke-6. Sebelum saya memaparkan hari keberapa sesungguhnya Adam diciptakan, mari kita lihat urut-urutan penciptaan di dalam Kejadian pasal 1. Hari pertama, terang. Kedua, cakrawala. Ketiga, daratan dan lautan serta tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, benda penerang. Hari kelima, ikan dan unggas. Hari keenam, binatang ternak, binatang melata, manusia. Saudara sekalian, kalau kita hanya membaca urutan itu di dalam Kejadian pasal 1, tampaknya tidak ada sesuatu yang berbeda. Tetapi apabila kita melanjutkan membaca pada Kejadian pasal yang kedua, kita akan menemukan beberapa hal yang berbeda. Di mana di dalam Kejadian pasal 2 dituliskan bahwa ketika manusia yang disebut Adam itu diciptakan dalam keadaan bumi yang masih kosong, belum ada tumbuh-tumbuhan apapun, belum ada semak apapun. Bahkan di situ dituliskan belum terjadi hujan. Dan Alkitab menegaskan di dalam pasal kedua, karena belum ada orang yang mengusahakannya. Saudara, hal ini kontras dengan apa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 1. Di mana di dalam Kejadian pasal 1, seolah-olah manusia ini diciptakan semuanya, yaitu Adam dan Hawa ini diciptakan pada hari yang ke-6. Tetapi mendadak pasal kedua ini menuliskan bahwa manusia yang dimaksud adalah Adam ini diciptakan di tengah-tengah kondisi bumi yang masih kosong. Sedangkan di Alkitab Kejadian pasal 1 dituliskan bahwa penciptaan hari ke-6 itu sudah ada binatang, sudah ada tumbuh-tumbuhan. Karena kita ketahui bersama bahwa tumbuh-tumbuhan itu diciptakan hari yang ketiga. Kemudian hari yang keempat itu diciptakan benda-benda penerang. Kemudian hari kelima ikan, unggas, termasuk burung-burung itu unggas. Nah, kemudian baru hari ke-6 itu binatang ternak, binatang hutan. Itu hari ke-6. Saudara sekalian, hal ini tampaknya membuat para pembaca mengalami suatu kebingungan. Tampaknya ada makhluk lain yang Tuhan ciptakan selain Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 2 ini. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud Tuhan manusia di dalam pasal kedua itu adalah Adam sendiri. Tetapi seperti yang saya sampaikan bahwa
untuk memahami kebenaran Alkitab ini. Semua ini kebenaran Alkitab. Pasal 1 dan pasal 2 itu sama-sama ditulis oleh Nabi Musa. Semuanya kebenaran, tidak ada yang salah, saudara. Nah, untuk menjadikan pasal 1 dan pasal 2 ini kebenaran dan tidak membingungkan adalah dengan suatu metode pengertian atau penelaahan di mana pasal 1 dan pasal 2 itu harus dibaca secara utuh untuk memahami bagaimana langit dan bumi ini serta isinya diciptakan. Setelah dibaca dengan utuh, kemudian disandingkan antara pasal 1 dan pasal 2. Di sini kita akan melihat suatu fakta Alkitab yang mengejutkan, yang merombak pengertian lama. Jikalau selama ini manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Saudara sekalian, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Mari kita sandingkan Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Saudara, di dalam pasal 2 ayat 4b sampai ke 7 dinyatakan bahwa ketika Adam diciptakan, bumi masih kosong. Kita sandingkan dengan Kejadian pasal 1, keadaan yang demikian. Bumi kosong, masih berupa daratan dan lautan. Itu hari keberapa, saudara? Di dalam Kejadian pasal 1, di dalam ayat yang ke-9 sampai 13, di sana dinyatakan peristiwa itu adalah peristiwa penciptaan pada hari yang ketiga. Dengan demikian, bahwa Adam tersebut diciptakan pada hari yang ketiga. Di sana jelas dikatakan bahwa Tuhan pada hari yang ketiga itu memisahkan antara daratan dengan lautan. Dan pada hari yang ketiga tersebut, Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Berarti di sini Adam diciptakan di antara pemisahan darat dengan lautan dan peristiwa penciptaan tumbuh-tumbuhan. Karena Adam diciptakan sebelum ada tumbuh-tumbuhan menurut Kejadian pasal 2. Saudara sekalian, fakta Alkitab ini diteguhkan lagi di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Di situ secara singkat saya sampaikan bahwa setelah Adam diciptakan di situ, maka Tuhan membuat Taman Eden. Jadi Taman Eden itu diciptakan bukan bukan sebelum Adam, tetapi Taman Eden itu diciptakan sesudah Adam diciptakan. Di dalam ayat tersebut dikatakan kemudian Tuhan Allah menumbuhkan tanam-tanaman. Ada saksi ayat Alkitab lagi yang meneguhkan, yaitu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan Tuhan Allah membuat binatang ternak, binatang hutan, dan burung dari tanah. Kemudian menunjukkan kepada Adam bagaimana manusia Adam itu hendak menamainya. Saudara, di situ dikatakan burung diciptakan di dalam Alkitab kita setelah Adam ada. Berarti Adam ini diciptakan bukan hari ke-6. Mengapa demikian? Karena penciptaan burung di dalam Kejadian pasal 1, kita lihat saudara,
itu ditulis pada ayat 20 sampai 23. Itu situasi penciptaan hari kelima. Burung diciptakan itu hari kelima, saudara. Oleh karena itu, dalam pasal 2 ayat yang ke-19 sampai 20 ini meneguhkan kesaksian bahwasanya Adam itu diciptakan bukan hari yang ke-6. Ini bukan suatu hal yang kebetulan kenapa burung-burung itu diciptakan hari yang kelima. Hal ini untuk meneguhkan, menegaskan bahwa Adam itu diciptakan bukan hari yang ke-6. Sebab hari yang ke-6 burung sudah ada. Padahal Alkitab mengatakan Adam itu mendahului burung, mendahului tumbuh-tumbuhan, mendahului segala binatang ternak. Ini fakta Alkitab. Saya bukan membuat teori yang baru, tapi ini Alkitab kita yang berbicara. Bagaimana saya mungkin menolak kebenaran Alkitab? Ini sudut pandang dari studi Alkitab ini tidak mengubah substansi Alkitab, justru meneguhkan bahwa antara pasal 1 dan pasal 2 di dalam kitab Kejadian ini semuanya adalah kebenaran. Tidak perlu diperdebatkan mana yang benar, kronologi di dalam Kejadian pasal 1 yang benar atau kronologi yang di dalam Kejadian pasal 2. Semua Alkitab kita ini benar. Hanya sudut pandang kita, paradigma kita yang perlu kita luruskan, kita sesuaikan dengan maksud kehendak Allah untuk kita pahami bersama. Dari studi Alkitab ini disimpulkan bahwasanya apabila menolak untuk mengakui bahwa Adam diciptakan pada hari yang ketiga, jika menolak, maka harus menghapuskan Kejadian pasal yang kedua. Padahal firman Tuhan mengatakan, Alkitab firman Allah itu tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Oleh karena itu mau tidak mau, hasil studi Alkitab ini mengatakan bahwa Adam diciptakan pada hari yang ketiga adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Mungkin ada suatu pertanyaan yang mengatakan mengapa dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dikatakan di situ bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambar dan rupanya. Nah, saudara, kalau kita baca saudara di dalam ayat ke-26 di sini, di mana ayat 25 ayat sebelumnya itu ditutup dengan suatu perkataan itu adalah hari yang kelima, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-26 itu. Tetapi di dalam ayat 26 itu tidak ada kata lalu atau kemudian Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi penghubung antara ayat 25 dengan ayat 26 itu tidak ada kata namanya lalu, kemudian. Sehingga di dalam ayat 26 dan 27 itu dapat dimaknai bahwa itu merupakan peristiwa yang berdiri sendiri yang diceritakan oleh Nabi Musa ketika mendapatkan penglihatan. Di situ hanya dikatakan Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya, tetapi tidak pernah diungkapkan bahwa manusia itu diciptakan hari yang ke-6, saudara. Melalui hari itu tidak diungkapkan. Tetapi kemudian dijelaskan secara detail penciptaan manusia itu di dalam pasal yang kedua. Di dalam pasal 1 ini hanya mengatakan, menegaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Dia.
Dan di situ diberikan kekuasaan atas ciptaan yang lain untuk menguasai ciptaan seperti tumbuh-tumbuhan, binatang. Kemudian di situ juga diberikan perintah untuk beranak cucu atau berkembang biak. Nah, di sini dengan kita meyakini atau memahami bahwa Adam itu diciptakan pada hari yang ketiga, itu tidak membatalkan, sama sekali tidak membatalkan ayat 26 dan 27 di dalam Kejadian pasal 1. Tidak ada pembatalan sedikit pun. Nah, saudara, mengapa Tuhan Allah memberikan penglihatan kepada Musa sehingga Musa menuliskan Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu secara demikian? Ini bukan suatu kebodohan atau suatu kesalahan dalam metodologi penulisan, tetapi hal ini adalah bagian dari rancangan yang maha kuasa, di mana Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ini ditulis sedemikian rupa untuk merahasiakan atau memeteraikan suatu makna tersembunyi hingga dibuka pada waktu dan saat yang tepat menurut kehendak dan keputusan Tuhan Allah mengenai rahasia ini harus dibuka. Nah, di masa akhir zaman ini, Tuhan Allah berkehendak bahwasanya rahasia ini dibuka, rahasia ini diungkapkan. Saudara, masih banyak rahasia nanti yang akan dibukakan. Tetapi yang pertama ini adalah kitab Kejadian, rahasia-rahasia di dalamnya harus dibuka. Setelah kitab Kejadian ini dibuka, nanti akan berlanjut sampai kitab Wahyu. Alfa dan Omega nanti akan dibukakan. Alfa adalah Kejadian, Omega kitab Wahyu. Nanti akan dibukakan. Banyak sekali rahasia, saudara. Untuk memahami Alfa, itu harus memahami Omega. Untuk memahami Omega, harus memahami Alfa. Dan Omega yang akhir itu dibukakan karena yang awal dibukakan. Yang awal dan yang akhir itu adalah sama, kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dialah segala sesuatu, segala rahasia firman Tuhan dibukakan bagi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Dari penjelasan di atas tentunya akan ada banyak pertanyaan. Oleh karena Adam diciptakan pada hari yang ketiga, mungkin dalam benak kita berpikir, ketika manusia diciptakan, belum ada tumbuhan, belum ada binatang. Harus makan apa? Kemudian belum ada apapun untuk tinggal berteduh. Bagaimana mungkin manusia diciptakan mendahului semua ciptaan yang lain, maksudnya tumbuh-tumbuhan, binatang. Kemudian Adam ini harus tinggal di mana, makan apa? Saudara, pembahasan ini masih panjang. Semua ada jawabannya di dalam Alkitab kita. Semuanya ada. Dan itu adalah kebenaran Alkitab, fakta Alkitab. Bahkan masih banyak lagi pertanyaan di dalam studi Alkitab ini nantinya. Mengapa Adam diciptakan? Mengapa manusia diciptakan? Mengapa alam semesta ini diciptakan? Mengapa setelah Adam diciptakan di situ ditempatkan di Taman Eden bersama ular iblis? Kemudian apakah kejatuhan manusia itu rencana Allah? Mengapa diciptakan alam semesta ini selama 6 hari? Apakah iblis itu diciptakan Tuhan? Mengapa nantinya Elohim atau Yahweh itu harus menjadi manusia? Yang disebut Mesias atau Yesus itu di dalam kitab Wahyu nanti akhirnya, mengapa ada 1000 tahun damai? Kenapa setelah kerajaan 1000 tahun damai iblis harus dilepaskan?
dari penjara kegelapan, kemudian menyesatkan bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Bahkan di situ rahasia keselamatan manusia itu di Alkitab kita ada. Saudara, bagaimanakah keselamatan jiwa bayi-bayi, anak-anak kecil yang mati? Kemudian bagaimanakah rahasia keselamatan, anak-anak yang idiot, orang-orang idiot, keterbelakangan mental sejak lahir, bagaimana keselamatan mereka? Saudara, seringkali kita kesulitan menjawab, tetapi sesungguhnya Alkitab kita bisa menjawabnya. Di dalam Alkitab kita semua ada jawabannya. Masih banyak lagi. Kita akan bahas lagi dalam video-video saya selanjutnya. Haleluya.